Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. BNNK Siantar tembak kaki bandar narkoba. Anton Saragi silaturahmi dengan Ketua DPD PAN Simalungun. Warga tak gunakan masker didenda Rp100.000. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar merilis hasil tangkapan bandar narkoba di Jalan Wisgara, Kelurahan Bane Kota Pematang Siantar. Petugas melumpuhkan tersangka karena melakukan perlawanan. Terduga bandar narkoba berinisial DA ini terlihat meringis kesakitan setelah petugas memberikan timah panas di bagian kaki kirinya akibat memberikan perlawanan saat petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti. Dari pria berusia 41 tahun ini, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 29,87 gram narkotika jenis sabu di Jalan Wisgara. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan kembali ditemukan 17 butir pil ekstasi dan sabu seberat 1,33 gram. Sesungguhnya ini ada lebih kurang setengah kilo sabu. Tapi inilah yang kita duga merupakan bagian dari paket pengiriman. Kita nggak tahu dari mana pengirimannya, dan kita yakini ini ada hubungannya ya. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, kehadiran seluruh pegawai Bawaslu Nias Utara diminimalisir pasca Kepala Sekretariat berinisial CSN dinyatakan positif COVID-19. Namun pengawasan tahapan pemilu di Kabupaten Nias Utara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sejak hari Senin yang lalu hingga saat ini, kantor Bawaslu terlihat sepi pasca Kepala Sekretariat berinisial CSN positif COVID-19 dan 4 orang rekannya yang juga dinyatakan reaktif COVID-19. Seluruh pimpinan beserta pegawai Bawaslu mengurangi kehadiran berkantor untuk melakukan aktivitas secara langsung dan dialihkan melalui sistem daring atau bekerja dari rumah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 utamanya bagi pegawai Bawaslu lainnya. Memori Zinrato selaku Ketua Bawaslu Nias Utara mengatakan, tugas dan fungsi sebagai Bawaslu seperti pengawasan tahapan-tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Nias Utara tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dirinya juga mengatakan kantor Bawaslu Nias Utara tetap dibuka seperti hari-hari biasanya. Namun hanya 1 atau 2 orang saja bergiliran tetap berada di kantor untuk menerima laporan manakala ada pengaduan masyarakat terkait pelanggaran tahapan pemilu. Sejak hari Senin kemarin, kegiatan di Bawaslu Kabupaten Nias Utara sedikit kita kurangi dari sisi untuk kehadiran di kantor. Yang sejak hari Senin yang hadir di kantor itu paling banyak 2 atau 3 orang saja sebagai piket saja. Sementara yang lainnya kita arahkan untuk bekerja dari rumah. Hugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jumlah karyawan PT Aqua Farm Nusantara yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 bertambah menjadi 38 kasus. 36 diantaranya warga Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga jumlah keseluruhan warga Serdang Bedagai yang dinyatakan positif COVID-19 berjumlah 100 kasus. Dari 38 karyawan yang positif COVID-19, 36 orang merupakan warga yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. 19 karyawan PT Aqua Farm Nusantara yang dinyatakan positif COVID-19 ini merupakan tambahan dari total 121 orang karyawan yang diambil sampel swab testnya karena dinyatakan reaktif saat dilakukan rapid test oleh perusahaan pada tanggal akhir lalu.
Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal Koto, hingga saat ini total warga Serdang Bedagai yang dinyatakan positif COVID-19 berjumlah 100 kasus, dengan rincian 37 kasus dinyatakan sembuh, 1 kasus meninggal dunia, serta 62 kasus lainnya saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit rujukan dan isolasi mandiri terhadap kasus positif tanpa gejala. Penambahan kasus di klaster perusahaan di PT Aqua Farm yang bergerak di Kecamatan Pantai Cermin. Penambahan untuk hari ini kasus konfirmasi ada 19 orang karyawan tersebut yang terkonfirmasi positif COVID-19. Walau angka sebaran positif COVID-19 di perusahaan PT Aqua Farm Nusantara tinggi, namun gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai belum merekomendasikan penghentian sementara operasional kerja di perusahaan tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bakal calon Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Anton Ahmad Saragi, silaturahmi dengan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simalungun, Burhanuddin Sinaga. Kunjungan ini disambut baik oleh Burhanuddin Sinaga di kediamannya. Bakal calon Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Anton Saragi, melakukan kunjungan temu sapa silaturahmi di kediaman Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simalungun, Burhanuddin Sinaga. Kunjungan ini merupakan agenda silaturahmi dan diskusi dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk pencalonan pasangan Anton Saragi dengan Rospita Sitorus pada Pilkada Kabupaten Simalungun Desember 2020 mendatang. Dalam pencalonan merebut kursi nomor 1 di Kabupaten Simalungun, Anton Saragi bersama Rospita Sitorus sebelumnya telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan telah mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Anton Saragi bersama Rospita Sitorus. Diketahui jumlah kursi di DPRD Simalungun, PDI Perjuangan memiliki 8 kursi dan Partai Amanat Nasional memiliki 2 kursi. Sebagai Ketua DPD Kabupaten Simalungun, mengucapkan terima kasih atas silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Anton Saragi sebagai balon Bupati Simalungun yang sowan ke Ketua DPD PAN untuk maju di Pilkada 2020 ini. Jadi mudah-mudahan PAN dengan sesuai aturan partai mendukung Pak Anton, tetap komit mendukung Pak Anton. Jadi nanti ini akan kita bawalah kepada seluruh teman-teman pengurus di PAN Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kabupaten Simalungun, pemirsa, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memulangkan 6 orang pasien sembuh positif COVID-19. Total jumlah pasien sembuh COVID-19 di rumah sakit tersebut sebanyak 62 orang. Sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 9 orang. Pasien sembuh positif COVID-19 hasil swab di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali bertambah 6 orang. Seluruh pasien merupakan warga Kabupaten Simalungun. 6 orang pasien tersebut dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan tes swab 2 kali dengan hasil negatif. Dan masa perawatan kurang lebih selama 14 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20. Proses pemulangan 3 pasien diberangkatkan oleh pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Jan Maurisdo Purba dan Wakil Direktur Rumah Sakit Alfian Dendri Saragi bersama petugas medis pada Kamis siang tanggal 13 Juli 2020 ditandai dengan pemberian surat sembuh, bingkisan dan penyematan hiau sebagai tradisi bentuk syukur dan semangat atas kesembuhan pasien.
Sebelumnya pada Rabu 12 Agustus kemarin, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun juga memulangkan 3 orang pasien sembuh positif COVID-19 hasil pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Pasien sembuh yang terkonfirmasi ada kita pulangkan hari ini semuanya penduduk dari Bandar yang notabene-nya memang mereka bekerja di Semangke. Namun sebelumnya juga semalam hari Rabu ya kita pulangkan juga 3 pasien. Jadi jumlah yang sudah sembuh sejak awalnya dari rumah sakit khusus COVID ini ada sebanyak 62 orang. Hingga saat ini, total jumlah pasien yang terkonfirmasi sudah dinyatakan sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 sebanyak 62 orang, sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 9 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, budidaya porang mungkin belum familiar di kalangan petani di Sumatera Utara. Namun di Jawa, budidaya porang menjadi primadona petani karena jauh lebih menguntungkan dibanding tanaman lain. Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara dan Dinas Pertanian melaksanakan penanaman perdana porang seluas 1 hektar lebih di lahan UPT Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Penanaman perdana porang ini diikuti berbagai pihak seperti Universitas Geraha Nusantara, mahasiswa, dan pemuda milenial porang. Porang merupakan tanaman jenis umbian yang beberapa tahun belakangan ini menjadi idola para petani di Pulau Jawa guna kebutuhan ekspor. Jika dibandingkan dengan jenis tanaman pertanian lainnya, porang jauh lebih menguntungkan. Dalam 1 hektar, porang bisa menghasilkan 40 ton umbi dengan nilai rupiah mencapai 4 hingga 500 juta rupiah. Tumbuhan ini tidak terlalu rumit. Sesuai dengan alam Indonesia yang tropis, porang hanya perlu pemupukan secara teratur dengan pupuk alami. Jadi harapan kami kepada kita semua, baik pun daripada ampunan baik dari perguruan tinggi, bahwa pengembangan daripada tanaman porang ini agar kita sosialisasikan bersama. Kenapa? Karena budidaya porang ini lebih menjanjikan kalau kita buat satu perbandingan dengan tanaman-tanaman yang lain. Bagi Anda yang tertarik bertanam porang, Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara di Padang Sidimpuan saat ini sudah membuat rumah porang yang akan mendidik dan melatih petani membudidayakan porang. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberlakukan denda sebesar Rp100.000 terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker. Ketentuan denda ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang baru dirilis. Menindaklanjuti implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberlakukan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjelaskan nantinya pelaksanaan ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah yang ada di Sumut. Mengacu pada aturan tentang protokol kesehatan, Pemprov Su akan menerapkan denda sebesar Rp100.000 bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker. Pelanggar yang dikenakan denda merupakan pelanggar yang sudah 3 kali terjaring razia.
Sebelumnya, tindakan pertama merupakan teguran lisan, kemudian teguran tertulis atau hukuman fisik, dan jika masih melanggar diberikan hukuman finansial berupa denda. Teguran. Yang kedua adalah teguran tertulis, tadi teguran lisan, teguran tertulis. Yang ketiga adalah denda berupa finansial. Aturan ini akan diterapkan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, namun untuk awal akan dilakukan di Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Sebelum aturan denda diterapkan, Pemprov Sumut akan melakukan sosialisasi protokol kesehatan, serta pembagian 5 juta masker di Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemuda-pemudi Papua membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di pantai Holtekam, Jayapura, Papua. Aksi ini dalam rangka memperingati HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 370 pemuda-pemudi membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di pantai Holtekam, Jayapura, Papua pada Sabtu 15 Agustus. Pembentangan ini diinisiasi oleh Pemuda Pancamarga Papua, Kodam 17 Cendrawasih, dan Kepolisian Daerah Papua dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Mada Pemuda Pancamarga Papua mengatakan bendera merah putih dengan panjang 1 km dan lebar 1 meter ini dijahit oleh pemuda-pemudi Pancamarga Papua sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, sekaligus menunjukkan bahwa tanah Papua masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingin menyampaikan kepada dunia dan juga kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke bahwa Papua hari ini masih bagian daripada Indonesia, ya terutama kepada generasi muda untuk bisa memaknai ini dan mempunyai semangat dan tekad untuk tetap mendukung. Pembentangan bendera merah putih terpanjang di Papua juga untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia 75 tahun silam. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.